Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat hiasan berbentuk bintang seperti ini. Ini perajutannya sangat mudah dan cepat. Saya merajutnya menggunakan benang polyester D27, ini merek Phoenix ya. Bebas nanti mau warna apa yang dipakai, mau satu warna, dua warna, atau mau tiga warna juga silahkan. Silahkan berkreasi, nanti pemilihan warnanya seperti apa. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya juga menyiapkan korek api untuk memotong benang dan jarum tapestri untuk merapikan ekor benang. Nah, di sini nanti perajutannya bisa hanya satu lembar seperti ini ya. Jadi ini bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai gantungan kunci, gantungan tas begitu, atau hiasan pohon Natal atau bagaimana, bebas aja. Atau kalau mau dua lembar kemudian disatukan ya, untuk talinya nanti bisa salah satu saja begitu. Bisa untuk amplop angpau ya, atau uang saku ketika hari raya begitu. Jadi bebas saja, nanti teman-teman akan diaplikasikan menjadi apa rajutan kita kali ini. Di sini kita akan mulai perajutannya dari bagian tengah. Bisa diawali dengan magic ring atau dengan chain ya. Nanti kalau misalkan dengan magic ring, tetap bagian tengah biarkan dia ada lubang seukuran ini supaya nanti hasilnya tidak mengkerut. Nah, kalau dengan chain maka awali dengan 5 chain lalu buat slip stitch sehingga terbentuk ring yang bisa digunakan sebagai awalan untuk merajut round satunya. Di sini saya menggunakan magic ring seperti ini awalannya. Kemudian polanya adalah 1 DC kemudian 1 chain, diulang sebanyak 10 kali. Nah, 1 DC yang pertama di sini akan diwakili dengan 1 SC kemudian 2 chain. Seperti ini. Ini 1 DC yang pertama. Kemudian sesuai dengan pola berarti ditambah dengan 1 chain. Berikutnya sudah membuat DC normal. 1 DC plus 1 chain. 1 DC plus 1 chain. Ini sudah terhitung membuat 3, berarti kurang 7 kali lagi. Setelah pengulangan yang ke-10 selesai, kita tarik ekor benang sehingga bagian tengah lebih kecil atau merapat, tapi tidak terlalu rapat sekali ya. Biarkan ini sedikit ada rongga di bagian tengahnya. Kemudian kita buat slip stitch ke DC pertama. Di sini DC pertama saya tadi adalah berupa 1 SC kemudian 2 chain. Berarti pada chain yang kedua 1 2. Di sini saya buat slip stitch. Round 2 saya akan berganti warna benang. Jadi di sini akan potong benang yang pertama ini. Lalu bersiap dengan benang yang kedua. Round 2 polanya adalah kita membuat popcorn pada chain space ya. Jadi di satu chain ini ya, chain space yang ada di tengah-tengah atau di antara DC ini, disitulah kita akan membuat popcornnya. Jadi bebas mau dari posisi yang mana saja asalkan pada chain space ini kita buat popcornnya ya. Jadi saya ini attach benang dulu. Nah, seperti ini tidak dihitung sebagai apapun ya, ini attach saja. Kemudian ekor benang saya lilitkan atau saya arahkan di belakang sini supaya nanti dia terikut pada rajutan. Untuk membuat popcornnya ini nanti terdiri dari 4 DC.
Maka dari itu di sini untuk DC pertama kembali kita buat seperti sebelumnya. 1 SC kemudian plus 2 chain. Ini DC yang pertama. Kemudian DC yang kedua berarti sudah normal. Begitu juga dengan yang ketiga dan yang keempat. Setelah membuat 4 DC seperti ini, kita lepas hakpen, kemudian arahkan hakpen dari DC yang pertama, ya berarti ini di chain yang kedua di sini punya saya. Kemudian kita kait loop ini seperti ini. Sudah terbentuk popcornnya. Kemudian polanya adalah ditambah dengan 3 chain. Hanya seperti ini, lalu dilanjutkan membuat popcorn di chain space selanjutnya. Maaf, terlepas, saya ulang. DC yang kedua, DC yang ketiga, DC yang keempat. Seperti ini, lepas. Kemudian dari atas DC yang pertama ya di sini. Kemudian kita kait. Lalu 3 chain. Seperti ini kita sudah buat 2, berarti kurang 8 kali lagi. Sesampainya di akhir round, sekaligus pastikan ya jumlahnya tepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan semuanya sudah ada chain space-nya ya. Kita buat slip stitch ke popcorn pertama di sini untuk mengakhiri round 2. Setelah itu bisa potong benang karena saya akan ganti warna benang lagi. Seperti ini hasilnya sampai dengan round 2. Nanti ini ekor benang bisa dirapikan belakangan ya. Selanjutnya untuk round 3 saya akan pakai warna yang sama dengan round 1 ya, warna keemasan ini. Kita akan merajutnya di DC yang di sini. Ya, jadi ini nanti agak turun ya, kita di sini. Awalannya saya akan awali dengan standing. Polanya adalah membuat 1 SC pada DC di round 1. Jadi kita buat long SC ya. Ini nanti agak turun posisinya sebentar. Saya paskan dulu. Nah, oke, sudah. Kemudian kita kait seperti ini. Ya. Setelah itu kita akan buat chain untuk memudahkan perajutan kita. Berikutnya adalah pada chain space di sini. Chainnya di sini adalah 2 chain. Kalau teman-teman chainnya itu kecil ya atau pendek-pendek bisa 2 chain. Tapi kalau chainnya itu longgar bisa 1 chain. Karena nanti supaya hasilnya tidak terlalu longgar ya. Kalau ukuran chain teman-teman besar, lalu di sini juga tetap buat 2, maka nanti dia akan seperti apa ya, tidak rapi begitu hasil akhirnya. Nah, kalau teman-teman chainnya kecil bisa 2, tapi kalau chainnya besar cukup 1 begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 1 HDC pada chain space ya. Pada chain space ini nanti isinya ada banyak ya. 1 HDC, kemudian 2 DC, 1, 2, lalu 1 TR. Ya, berarti kita lilit benangnya 2 kali di sini. Seperti ini. Kemudian 3 chain. 1, 2, 3. Lalu kembali kita buat di sini 1
TR, 2 DC, 1 2, kemudian 1 HDC. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 2 chain. Chain yang di sebelah sini dan chain yang di sebelah sini itu tidak berpengaruh terhadap hitungan pola ya teman-teman. Jadi nanti untuk chain ini adalah opsional. Maksudnya opsional, jumlahnya kalau dirasa dengan 2 itu rapi seperti ini maka jadikan 2. Tapi kalau nanti dengan 2 yang ini ternyata dia seperti ada menggelandut gitu ya, tidak rapi begitu, maka buatlah 1 saja chainnya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat SC ya ke sini. Sudah mengulang pola dari awal lagi ya teman-teman. Seperti ini. Lalu sudah buat chain lagi 1 atau 2 bebas. Kemudian dilanjutkan dengan seperti tadi, 1 HDC, 2 DC, 1 TR, 3 chain. Kemudian 1 TR, 2 DC, 1, 2, lalu 1 HDC seperti ini, lalu chain lagi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini ya yang saya bilang, kalau ini tidak pas bisa diubah ya. Ini terlihat kurang rapi kalau 2 chain. Mungkin berarti punya saya cukup dengan 1 chain saja supaya bagian ini bisa rapi dan rapat seperti yang sebelah sini. Ini ya perbedaannya. Jadi nanti punya teman-teman juga bisa diubah sendiri kalau mau hasilnya supaya lebih rapi. Silahkan diteruskan dulu, nanti totalnya kita punya 5 ya bentukan seperti ininya. Sesampainya di akhir round, untuk membuat bagian gantungan ini ya, di sini kita akan buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Nah, kalau teman-teman buat gantungannya ini mau panjangnya seberapa itu bebas ya. Ini saya 20 chain. Jadi ini buat aja 20 chain begitu ya. Tapi kalau mau dijadikan ini sebagai amplop uang saku begitu, sampai di sini ambil lembar yang kedua begitu, lalu digabung ya beberapa bagian, nanti ada yang terbuka. Lalu di bagian ini kita buat chainnya tidak terlalu panjang, lalu nanti di lembar yang kedua chain yang lebih panjang, jadi nanti ini bisa dijadikan sebagai penutup begitu ya, pengait, supaya bagian ini yang bagian yang terbuka itu lebih rapat seperti itu ya. Tapi di sini saya akan contohkan untuk menjadi gantungan atau hiasan seperti ini saja. Jadi di sini setelah slip stitch kita buat 20 chain atau berapapun yang teman-teman inginkan begitu ya, panjangnya yang dibutuhkan berapa. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Lalu kembali buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Kemudian tambah dengan chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Bisa 1 chain atau 2 chain supaya lebih aman ya.
potong benang, lalu rapikan ekor-ekor benang ini ke bagian belakang. Bisa dibantu dengan hakpen seperti ini contohnya, tapi kalau ingin diselipkan lebih rapi ke bagian ini bisa menggunakan bantuan jarum tapestri ya. Jadi ini kita masukkan seperti ini ke bagian belakang di sela-selanya ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, tarik. Nah, bisa diulang sekali lagi ke arah yang berlawanan atau ke arah sana ya, kita kembali. Nah, ini punya saya sudah saya rapikan ya semuanya, bagian belakang sudah diselipkan dan dirapikan seperti ini. Kemudian kita akan coba pasangkan begitu ya ke kunci. Nah, seperti ini. Nah, bisa jadi gantungan kunci seperti ini atau lain-lainnya ya, hiasan yang lain, hiasan tas dan sebagainya. Silahkan dikreasikan dan diaplikasikan untuk apa saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat gantungan kunci berbentuk bintangnya dengan saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.